Gue pribadi sih masih nunggu anime To Love Ru dijadiin live action. Nah, jangan lupa juga cek channel kedua punya Distrik Anime, namanya Another Sun. Di sana lu bakal nemu video-video yang isinya tuh informasi yang jauh lebih luas. So, seandainya lu suka, jangan lupa juga langsung tampar aja tombol subsnya. Nomor 1, Rurouni Kenshin. Diadaptasi dari cerita berjudul sama, punya tema samurai sama budaya tradisional Jepang yang kental banget. Berlatar waktu di tahun 1869, setelah Perang Bakumatsu berlangsung. Si tokoh utama yang bernama Kenshin cuma seorang pembunuh dengan julukan Hitokiri Batosai, yang punya tugas buat ngebunuh orang-orang yang kontra sama Kaisar Jepang. Tapi setelah perang berakhir, doi ganti nama jadi Himura Kenshin, yang punya tekad kagak mau ngebunuh orang lagi. Makanya sekarang doi itu punya pedang yang bilahnya kebalik. Sayangnya karena masa lalu si Kenshin, banyak banget orang yang pengen ngebunuh tuh cowok. Nomor 2, Cross Zero. Film legendaris pada masanya, di adaptasian live action ini nyeritain tentang seorang murid pindahan bernama Takiya Genji yang masuk ke sebuah sekolah bernama Suzuran. Sekolah itu tuh isinya berandalan semua, bahkan proses ngajar-mengajarnya pun kagak ada. Para siswanya cuma sibuk nguasain seluruh kelas yang ada di tuh sekolah. Nah, si Genji ini punya cita-cita jadi penguasa Suzuran. Nomor 3, Kimi ni Todoke. Sawako, seorang cewek SMA yang sering banget dibully. Berhubung sifatnya tuh pendiam sama aura di sekitarnya suram banget. Sampai bahkan tuh cewek dikasih julukan hantu Sadako. Untungnya ada seorang cowok bernama Kazehaya Shota yang naksir ke si Sawako. Si Kazehaya ini tuh cowok populer di sekolahnya. Secara perlahan orang-orang di sekitar si Sawako juga mulai ngebuka diri pengen temenan sama si Sawako. Nomor 4, Full Metal Alchemist. Nih movie live action emang kagak jelek-jelek amat, karena CGI-nya juga bisa dibilang lumayan buat film sekelas ini. Buat animenya sendiri, terutama yang Brotherhood, ketenarannya kagak usah ditanya lagi. Bercerita tentang kakak beradik yang awalnya nyoba ngidupin lagi ibu mereka. Tapi sayangnya hal ini gagal dan ngakibatin konsekuensi yang mengerikan, karena seluruh tubuh si adek lenyap dan cuma jiwanya doang yang sisa. Nah, dari sini si kakaknya juga kehilangan satu tangan sama satu kakinya. Mereka berdua punya tujuan ngebalikin bagian tubuhnya yang hilang itu, termasuk seluruh tubuh adeknya. Nomor 5, Death Note. Ingat, Death Note yang ini bukan Death Note versi Netflix. Nyeritain tentang seorang cowok SMA bernama Light Yagami, yang pada suatu hari, nih orang tiba-tiba mungut buku bertuliskan Death Note. Sesuai sama namanya, buku itu tuh buku yang kalau lu nyatet nama orang di situ, orang tersebut bakal langsung mati. Nah, si Light punya cita-cita ngehapus semua kriminal yang ada di dunia. Tapi banyak polisi sampai agen pemerintah yang ngeburu si Light.
Nomor 6, Ajin Demi-Human. Nyeritain tentang Kei Nagai, orang yang harusnya mati karena kecelakaan. Tapi tuh orang hidup lagi. Ternyata hal ini tuh gara-gara suatu keberadaan bernama Ajin. Nah, Ajin ini bikin orang yang ditinggalinya jadi manusia abadi. Sayangnya, kaum Ajin sendiri malah dapat diskriminasi. Alhasil sering terjadi konflik antara Ajin sama manusia biasa. Si Kei ini juga bahkan pernah dijeblosin ke suatu fasilitas negara buat dijadiin bahan eksperimen. Nomor 7, Real Life. なんかちょっと違う。ひげも薄いし、まるで若い頃の俺。 Punya cerita slice of life yang ngena banget buat penontonnya. Berhubung ada seorang cowok umur 27 tahun bernama Arata Kaizaka yang kehidupannya tuh sering dilanda pembulian. Apalagi di tempat kerjanya ada seniornya yang baik sampai bunuh diri. Trauma gara-gara hal ini, si Arata sering malas-malasan ngejalanin kesehariannya sambil berharap bisa ngulang kehidupannya lagi. Nah, pada suatu malam datang seorang cowok misterius yang ngasih si Arata semacam pil, yang ternyata pil itu tuh bisa ngerubah fisiknya jadi 10 tahun lebih muda. Nah, cowok misterius tadi berasal dari sebuah perusahaan penelitian yang nawarin para orang gagal yang pengen ngulang kehidupannya. Nomor 8, Alice in Borderland. Nyeritain tentang Arisu, seorang pemuda pengangguran yang keobsesi sama video game. Nah, pada suatu ketika, pas doi sama temen-temennya lagi dikejar-kejar polisi di daerah Shibuya, pas kabur, tiba-tiba keadaan di sekeliling mereka tuh berubah total. Kota yang harusnya penuh cahaya sama hingar-bingar manusia, malah sepi dan lampunya pada mati semua. Ternyata si Arisu sama temen-temennya tersebut malah dipaksa ikut sebuah permainan bertahan hidup. Nomor 9, Kimi no Suizo wo Tabetai. Haruki Shiga, seorang cowok yang interaksi sosialnya aja kurang banget karena menurutnya itulah jalan terbaik buat dirinya sendiri. Si Haruki masuk ke perpus sekolahnya, doi ini kagak sengaja nemu buku harian murid lain. Isi buku harian itu tuh berkisah tentang seorang cewek yang lagi sakit. Nah, gak lama kemudian ketemulah tuh cowok sama pemilik buku tersebut. Dari situ si Haruki tahu kalau si pemilik buku lagi sakit keras dan kagak punya waktu lama lagi. Atas ajakan si pemilik buku buat nemenin main selama sisa hidupnya, si Haruki ngeyain dan kisah mereka berdua yang singkat pun dimulai. Haikei, Shiga Haruki-kun. Youyaku kore o mitsukemashita ne. Osoi osoi. Nomor 10, Prison School. Berlatar tempat di sebuah sekolah. Awalnya sekolah ini tuh sekolah khusus cewek, tapi kemudian dirubah jadi umum. Nah, kebetulan cuma ada 5 murid cowok yang masuk duluan ke tuh sekolah. Ya, mereka berlima tuh udah jelas cowok cabul semua. Nah, pada suatu ketika, karena ketahuan ngintip pemandian cewek, mereka berlima dijeblosin ke penjara sekolah sama OSIS di sekolah tersebut. Hal ini karena OSIS itu tuh benci banget sama yang namanya cowok. Nah, di sepanjang ceritanya, lu bakal dikasih lihat keseharian para cowok itu bareng sipir penjara yang bodinya mentok semua. ダメだガクト、認めるな。それがお前のものだと認めれば脱獄を手伝ったと認めることになる。何のことでござるか。
そうか。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request, silakan. Lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lu yang minat sama merchandise Distrik Anime, lu bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!